Gua kasih tau dulu nih. Siapa di kamera sini nih? Roba Zaki, Ipang, friend. Oh, anjing, tolonglah. gitu. Jangan itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang saya sudah bersama kawan saya nih, ya kan? Roba Zaki. Apa kabar, Mbak? Baik dong gue. Lu ketawa mulu, Roba bahasa. Anjing, lu harus bahagia terus lagi lah. Nunggu kabar terus nggak bahagia. Ini nunggu kabar. Iya kan? Salah satu single Roba yang Iya diminati sama banyak orang tuh, Mbak. Amin. Asli. Mudah-mudahan. Walaupun gua mau fokusnya ke Sanja nih. Oke. Hari ini. Tapi, Mbak, pertanyaan pertama gua. Lu sejak kapan main musik? Gue main musik. Gue main musik kapan ya? SD gue belajar main gitar. SMP gue bikin band. Band pertama gue popang gitu. Popang? Popang, iya. Sumpah. Popang serius lagi anjing. Mainin siapa aja? Waktu itu nggak maininnya lebih ke sebenarnya lebih ke rock kayak siapa ya? Blink. Ya kayak gitu-gitu lah. Tapi aransemen sendiri gitu. Oh, lu udah bikin lagu berarti? SMP kelas 3 gue baru bikin lagu. SMP kelas 1 gue masih yang cover-cover. Oh ya, kelas 1 masih cover-cover. Bawain siapa aja? Ya standar lah waktu itu ya, kayak Pegaskin Oh, iya. Lokal justru ya? Iya, lokal. Nah, Blink ya juga masih. Berarti lu mulai seriusnya kayak turun ke industri? Industri? Jadi Roba Zaki lah gitu. Jadi Roba Zaki. Jadi Roba Zaki tuh anjing. Doi. Jadi Roba Zaki kapan, Doi? Jadi Roba Zaki kapan? Jauh banget lagi di situ ya. 2019 kali. 2019 kayak baru fokus kayak gue mau bikin solo yang gue aja udah. Yang serius lah ya. Yang beneran ya udah gue mengatasnamakan diri gue dan gue aja udah. Berapa? Lu berarti dari 2019 sampai 2022 kepotong Covid. Kepotong Covid ya. Nunggu kabar lah tuh akhirnya. Nunggu kabar. Berarti akhirnya lanjut. Single pertama ya? Enggak, single pertama tuh Lalala. Lalala ya? Lalala ya. Lalala cinta-cintaan. Lalala cinta-cintaan. Enggak cinta pertama sih. Cinta yang selalu terkenang gitu. Yoi. Ya nggak bisa lu lupakan lah, ya kan? Walaupun ada yang baru, itu. Ini Doski. Oh, Doski. Doski orangnya. The best, Roba Zaki. Doski orangnya. Padahal udah gua pelintir biar berantem sama. Bos. Doski manusia. Abis Lalala. Abis Lalala nunggu kabar. Verifikasi deh. Verifikasi. Verifikasi ya? Verifikasi tuh. Verifikasi itu lagu 2017, materi lama sebenarnya. Ini ada kisah sama stigma yang beredar gak? Gua kasih tau dulu nih. Siapa di kamera sini nih? Roba Zaki, Ipang, friend. Oh, anjing, tolonglah. gitu. Jangan itu lah. Anjing. Gua kesel banget. Ini lagu siapa Ipang? Roba Zaki, friend. Gila. Pangski. Gila. Lu dikenalin sama siapa? Musik pertama kali? Musik bokap tuh junkie musik banget ya. Parah. Musik junkie banget. Musisi dia? Dia seni rupa. Oh, seni rupa justru? Yoi, dia ilustrator gitu. Oh, dia ilustrator, Pak? Dia ilustrator. Gokil ya. Matung, Mahat, kayak gitu-gitu dia. Ingat gak lu waktu kecil lagu apa yang sering lu dengerin? Dia tuh sering, waduh, banyak banget lagi. Apa ya? Yang nempel lah sampai sekarang. Yang paling nempel Yes. Yang mana, Mbak? Yes, Genesis. Genesis 80-an lah ya. 70s gitu. 70, 60. Lu berarti lu berada di keluarga yang tepat lah untuk bicara musisi gitu ya. Untungnya. Iya, untungnya. Kalau nggak gue kayak udah keluar dari kakak nih. Sebelum kita masuk ke karya-karya lu, Mbak. Ini kan stigma ini ya yang mau gua hindari gitu, stigma bahwa Roba Zaki, suaranya mirip Ipang gini. Lu tuh memang gen keluarga sama si Ipang ya? Sama Mas Ipang. Kebetulan Doski om gue. Iya, om lu ya. Adek bokap banget. Nggak sih, ada satu terus baru dia. Oh, baru dia. Yeah. Nah, lu mulai sadar bahwa
wah ternyata om gua rockstar juga nih. Itu kapan Mbak? Gue lulus SMP. Gue lulus SMP tuh ternyata gue yang kayak anjing, ternyata om gue punya nama ya. Ngentut. Karena gue ketemu di rumah doang kan, kayak anjing. Ya udah Doski yang kayak ya gue ngeliat dia sebagai dia lah. Iya. Bukan yang dilihat Halayak luas. Iya, halayak luas. Gue baru tahu dia ternyata punya nama itu ya setelah lulus SMA. SMP, sorry. Setelah lulus SMP. Nah, untuk karya lu sekarang nih. Gue tau banget dah lu, Mbak. Lu tuh gak mau banget, lu tuh punya Robazaki sendiri lah. Dan gue mengapresiasi itu sih. Gue sangat apresiasi itu. Proses kreatif lu menulis lirik. Karena gini, Mbak, gue ngelihat dari lirik-lirik lu nih ya. Manis banget, friend. Sosial banget ya kan. Masa sih? Terus kita nunggu kabar lah. Nunggu kabar tuh lagu yang paling enak didengerin di semua di semua suasana. Lu di dalam mobil, lu lagi naik motor. Gua pernah dengerin nunggu kabar lagi boker, friend. Sumpah. Mau mandi. Tapi emang gua mau tahu, maksud gua gimana sih caranya lu tuh bisa nulis lirik yang dengan bahasa ya sehari-hari, friend. Slang banget gak sih? Slang banget sih. Ya sebenarnya ngambil gue tahu kapabilitas gue yang gue belum bisa nge-hire orang untuk jadi additional, gue belum punya duit untuk ke situ kan. Jadi gue memaksimalkan apa yang gue punya sekarang. Ya kayaknya cara yang paling maksimal adalah ketika gue dengan gitar akustik gue aja, dan dengan lirik yang sesimpel itu. Kalau proses kreatif kayak lebih kalau proses kreatif kayak gue lebih ngasal sih. asli parah banget. Gue sengasal itu, lo bisa tanya Dadoy juga, kayak gue sespontan itu. Gue nggak ada yang kayak gue butuh 1 hari nih untuk ngerjain satu lagu. Mungkin kalau misalkan emang kayak nunggu kabar gitu, terus kayak lagunya udah jadi, strukturnya udah ada, bla 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 segala macam, mau gue sempurnakan mungkin kayak ya gue butuh sehari nih untuk ini. Cuman kayak gue meniatkan diri untuk kayak gue mau bikin lagu deh, niatnya kayak gini, bla 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 segala macam, nggak ada sih. Berarti lu tipikal orang yang musik dulu baru lirik atau lirik dulu baru musik? Langsung dua-duanya. Oh langsung, berarti sambil genjreng gitu ya? Nanti ini kan nunggu kabar nih, mau gue bikin albumnya kan? Oh iya. Tahun depan ceritanya. Dahsyat. Ya begitulah. Itu bakal kebongkar lah. Cek gitu, anjing sotoy banget gue. Mbak, kalau verifikasi ceritanya tentang apa? Ceritanya anjing gak enak lagi gue nyeritain. Justru karena gak enak, Doy. Aman, Doy. Aman. Ya waktu itu gue sempet jatuh cinta sama Jokan gitu lah. Oh iya. Dan butuh verifikasi gitu. Justru itu verifikasi gue ke dia, kayak verifikasi bahwa cinta nggak pandang usia. Iya bener. Verifikasi cinta nggak sekedar kayak gitu-gitulah. Iya anjing. Kayak gitu. Tapi situ friend dapat dia. Anjing itu lama banget. Oh itu udah lama. Itu lama banget, itu 2017. Oh alhamdulillah lah. Anjing. Alhamdulillah. Lu biasanya kalau lagi walaupun ngasal kan ya, lu pasti ada mood dong. Ya, mood betul. Nulis lirik atau lu mood bikin lagu. Itu biasanya lu lagi ngapain, Mbak? Dapat hati biasanya sih udah. Ya lebih ke situ lah pasti lah. Patah hati, jatuh cinta. Karena gue ngerasa kayak lebih sensitif aja sih ketika lagi dalam perasaannya. Posisi itu ya. Entah kita yang lagi berbunga-bunga atau yang kita lagi ngedrop gitu. Anjing, itu kenapa Roba gua undang, karena dia berkarya dari hati, friend. Itu gua suka itu. Amin, mudah-mudahan. Anjing. Mudah-mudahan. Gokil sih, Mbak. Nah, gua tuh sering banget, Mbak, dari lu sendiri menanggapi bahwa lu sering lah dibilang, kok ini mirip Ipang sih, kok ini suaranya emang kalau kita
secara awam ya, nggak tahu lu siapa, kita dengerin aja, Ya, mereka bilang itu. Nah, lu sendiri itu gimana nanggepin itu? Walaupun kan gue teriak-teriak, gue anjing nih, Roban nih, bukan Ipang gitu kan. Nah kalau lu gimana? Bang? Ipang nggak minum intisari. Gue masih minum. Masih itu ya? Iya, ya itulah pokoknya lah. Ipang nggak minum intisari. Udah sekarang udah bodo amat sih. Udah bodo amat. Tapi di awal-awal gue tersinggung lah, maksudnya kayak anjing. Ngentot gue punya karya sendiri juga kali. Setuju gue. Gitu ya. Gue juga nggak ngetek ke om gue yang kayak gue yang ya gue nggak pernah mau, justru gue nggak pernah mau ada di belakang dia gitu loh. Gue nggak pernah mau ada yang kayak tiap om gue lagi di mana, Ipang lagi di mana, terus gue yang kayak selalu ada di situ atau apa segala macam. Gue nggak pernah mau kayak gitu, karena gue mau gue mau dilihat orang yang gue sebagai gue. Cuman kalau dari yang susah kan sebenarnya itu karena vokal apa ya? Range vokal ya? Lebih ke karakternya kayaknya. Kalau gue rasa gue nggak. Ya kayak ya emang udah mau nggak mau ya kan? Iya, udah mau nggak mau. Jadi gue sekarang yang kayak oh iya gue mirip Ipang ya. Thanks man. Thanks bro. Tapi lu pernah sadar gak Bah kalau ini tuh sebenarnya privilege juga lo buat gue berkarya? Ada kok. Maksudnya gue juga memanfaatkan itu. Iya, memanfaatkan itu. Gue memanfaatkan itu dari gue lebih ke sharingnya sih sama dia. Iya. Kayak kritis gak dia? Wah, nyelekit banget. Nyelekit banget. Gue yang kayak gue baru punya demo dan kawan-kawan, terus gue yang kayak, Om, gue ada ini nih. Nih bla 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 bla, baru gue baru denger vokal gue baru masuk, lirik baru satu kalimat, terus dia langsung yang kayak, ngentot lo ngapain lo bikin kayak gini anjing. Enggak, sempit banget pola pikir lo anjing. Lo kok bisa dari situ gue tapi sempet sakit hati kan lo? Pasti selalu sakit hati. Kalau nggak sakit hati gue nggak bakal berubah. Justru gue yang kayak gue nunggu sakit hatinya itu, nunggu celekitan dari dia gitu. Supaya lu bisa improve diri lu kan. Nah, lu biasanya kalau abis bikin lagu nih, lu hearing season dong. Siapa aja Pak yang lu percaya buat gue percaya dengerin nih gitu. Pertama Dado yang pasti. Manajer gue udah jelas. Segala apapun yang gue lempar tuh pasti ke dia. Dado dulu. Terus gue punya kakak namanya Diva. Dia kebetulan anaknya Om Didit Saat. Iya. Diva tuh seniman parah sih, Mampus. Udah kelar anjing. Perempuan yang gue lihat sebagai seniman ya dia. The best lah. Doski. Terus ya baru kali mungkin ke om gue yang kayak gitu. Baru ke orang luar lah. Tapi intinya lu internal dulu ya. Internal dulu. Harus. Nah, Sanja, Mbak. Lanjut kita ke Sanja nih. Ini karya lu yang paling gua suka sih. Dengan bungkus yang Bali banget, friend. Bali banget, friend. Kenapa, Mbak? Kenapa harus Bali? Di antara ada Bandung yang punya hawa paling beda dari seluruh provinsi kan? Iya betul. Terus ada dari seluruh kota, ada Lombok, ada Jogja. Kenapa lu memilih Bali? Ini tuh lagu galau Gout sebenarnya nggak bisa move on. Sanja tuh galau, friend. Jadi gue sempet tinggal di sana kan 2018, 2 bulan. Terus kayak harus ngadepin realita lagi. Gue harus balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta tuh gue masih galau gitu sama suasana sana, sama apa yang mereka suguhkan dengan manusianya ya kan. Gue tuh nggak bisa move on dari situ, bangetan. Terus sampai akhirnya gue bangun tidur kaget karena gue ngerasa gue lagi di Bali gitu. Terus gue kayak bangun, wah anjing gue masih di Bali. Terus gue kayak udah di kamar gitu di Jakarta. Gue kayak bangsat. Wah tolol anjing, ini apa? Lu gak,
tua lu nggak bisa pulang ya? Nggak bisa pulang sama sekali. Terus kebetulan gitar samping gue banget. Iya. Jadi gue langsung buka voice note. Itu langsung gelap terang bersatu. Gila. Senja yang sedari tadi ku tunggu. Mbak, tapi itu galau, Mbak. Itu rasa galau gue terhadap suasana Bali. Gila sih. Suasana Bali yang Bali suguhkan ke gue dan yang gue terima. Gue jadi bisa yang kayak anjing nih gue banget nyet, anjing. Gila itu dan itu tuh ada itu kan ada jedanya kan, ada transisi kayak Ajang Sanjau. Iya. Yang ada Rara sini dah dulu. Itu kakek gue yang kayak gitu. Oh. Itu kakek gue di Pura. Heeh. Bang, mana? Iya. Rara sini dah dulu. Iya. Deng kayak gitu setiap kali gue mau ke warung, gue mau beli rokok, terus gue sore-sore gue jalan mau ke warung. Dia ngeliat gue kayak, "Bah, Oh, mana? iya. Rara sini dah dulu, sini. Kayak gitu. Jadi Oh, iya. Jadi itu masuk kan ke dalam itu lu. Yo, Ke dalam itu lu. Gila sih, jenius sih. Bahasa anjing, Bali cinta tuh banget. emang ya lu berkarya total di Bali. Selamat sih. Asal lu serius gitu ya. Saya semua sih kalau serius ya bisa itu sukses lah intinya gitu. kan itu. Nah, lu kan berarti bisa gua bilang aktivitas lain di musik ada nggak? Penuh sih gue di musik. Emang di musik? Ya sebagian besar penghasilan gue dari musik kayak maksudnya gue kayak ngoperate sana sini Iya. kayak gitu-gitu. Lu recording tuh Sendiri. mixing mastering? Mixing mastering biasanya gue lempar. Karena gue nggak mau BM Oh gue. iya, benar sih, itu Iya. malah memperhambat sih itu. Wah, parah. Dan emang harus beda kuping, Iya, betul, karena betul, kan betul. itu bakalan tembus ke pasar kan. Perspektifnya kan bakal beda kan, nggak sebagai gue Iya. yang buat gitu ya, nggak sebagai gue yang bikin. Biasanya gue lempar ke Diva. Oh Diva, Diva mixing mastering biasanya. oh Diva yang mixing Diva. mastering. Bagus. Diva. Adem ya? Adem. Sumpah, men. Adem. Mbak, berarti ini kan udah nih mixing mastering, single, terus si Sanjay ini kita udah bahas juga. Ternyata ceritanya tentang kegalauan lu mau balik ke Bali gitu. Iya. Nah, si Sanjay ini apakah udah satu kota aja? Sebagai karya lu pernah persembahkan Sanjay untuk Bali aja atau ada lagi? Mungkin ada yang bakal bikin gue jatuh cinta lagi sih ya. Dengan kota-kota lain, cuman gue mungkin belum punya kesempatan aja buat ke sana. Tapi rencana ada? Mau banget ke Jogja, gue mau banget ke Jogja. Ya, setengah tahun kayak 6 bulan gitu yang kayak gitu-gitu. Dadoy lah, cari panggungan di Jogja. Doi. Dah. Mau banget. 3 single, Mbak. Apa tuh? Lu sejauh ini? 4. 4 single sama Sanjay terakhir. Sama Sanjay. Kalau materi udah ada berapa? Materi anjing, nggak tahu gue berapa. Banyak banget ya. lagi, Iya, itu untungnya lu jadi Banyak solo banget. tuh. Iya, banyak Untungnya. banget. Nggak banyak pala sih. Baik banget kalau materi. Jarak dari single ke single tuh jauh nggak sih, Pak? Kita berapa sih deh? Berapa lama sih? 2-3 bulan ya? 2-3 bulan. 2-3 bulanan. 2 bulanan. Nah, setelah habis Sanjay, Setelah habis aja ini kayak awal tahun gue mau ada single. Ada single lagi berarti? single lagi, terus nanti di pertengahan kayak ada album Anjir. album Nunggu Kabar nih. Oh, albumnya Nunggu Kabar. Album Nunggu Sanjay Kabar. masuk atau enggak? Beda? Enggak. Oh, Sanjay beda. Sanjay beda. Sanjay mau gue bikinin album juga. Sanjay bikin Sanjay album. mau gua Single bikin. selanjutnya cerita tentang apa? Single Keterpurukan lah, Depresi dan kawan-kawan. Depresi. Nah, yang warna baru aja sih. Oh iya. Sekarang 4 ini, walaupun ternyata si Sanjay galau, gue dengernya kayak happy aja, kayak lu lagi liburan kan. Nunggu kabar, lalala kan. Siapa yang nyangka itu lagu cinta, friend? Masa sih? Iya. Gue dengernya lu kayak lu lagi seneng-seneng sendiri aja sih. Lalala. Iya. Mungkin apa karena kemasannya kali ya? Iya mungkin ya. Kemasannya. Sanjay aja lu mempackage-nya Bali banget kan? Iya benar ya, betul. Gila sih. Mbak, album nih, berarti album Nunggu Kabar. Materinya nggak lu bocorin selain Nunggu Kabar? Lalala masuk? Enggak. Lalala berarti single? Lalala di
bulan berikutnya mungkin bakal gue bikinin EP. Oh, anjing padet juga ya? Banget. Gue lagi mau tolol-tololan aja sih di sini. Sange lah ya. Sange banget, lah ya. sange banget. Maksudnya dari 2021 kan berarti gue itu yang udah. Oh iya, berarti gue 2021 baru ngeluarin single pertama, si Lalala si ya. Lalala. Lalala itu 2021, 2022 kayak yang anjing kayak pergerakan gue kurang banget. Iya. Masa cuma single doang dan 1 tahun cuma 2 single doang gitu. 2 single. 2021 tuh Lalala sama Verifikasi. Iya. Lalala Verifikasi tahun ini Nunggu kabar sama Sanje. Ya gue ngeliat sih kalau secara dari karya lu Nunggu Kabar tuh emang yang paling dagangannya paling sip tuh, Mbak. Sama Sanje sih. Enggak sih, masih nunggu kabar bangsat Nunggu lah kabar anjing. ya? Gue juga udah Nunggu kayak kabar tuh gila. Gue nggak mau nunggu kabar lagi anjing. Udah kelar juga. Udah ada kabar baiknya udah Ya, ada. kabar baiknya Sanje nih. Kabar baiknya Galau anjing. Iya. Album Nunggu Kabar berapa lagu, Mbak? Album Nunggu Kabar 9 track. 9 track. 9 track. Lu mau rilis fisik? Mudah-mudahan. Gue mau banget. Cuman Yeah. lagi gue bahas juga sama Dado, mungkin nanti ada apa-apanya. Video klip? Video klip ada yang mau garap sih, Yeah. buat album ini, cuman gue nggak tahu nanti gimana bahasanya. Iya. Mudah-mudahan ya itu pasti berjalan lah ya. Masih berjalan. Nah ini nih panggungan nih, Mbak. Kita sekarang bahas panggungan. Gua selalu ngeliat lu manggung sendokiran ya. Lu pernah kepikiran nggak format band gitu? Untuk saat ini belum. Emang lu pengen sendiri? Gue nggak mau. Pertama gue nggak punya budget. Ah, Karena kalau gue udah punya budget, gue udah enak banget ngedirect orang. iya. Udah yang kayak mau aja yang kayak ya gue mau plek-plekan banget nih sama lagu gue yang ini. Berarti lu Kalau mau di aransemen ulang ya udah ayo coba, Aransemen dulu. tapi yang entiau gitu Iya. ya. Gue mau sekeren itu, gue mau lebih keren daripada original songnya. Iya, benar. Iya. Berarti lu tanggung jawab ya dari ya udah nih lirik yang gue bikin lagunya gini, ya gue manggung maunya kayak gini. Iya. Keren. Gue selalu Keren. gue bikin lagu tuh selalu mikirin nantinya yang kayak ini pertanggung jawabannya di atas panggung gimana ya? Ya itu, nah nih pelajaran buat band-band bangsat. Nih, lu kalau berkarya di digital bagus, pas main jelek percuma. Aduh kurang banget Percuma. lagi. Aduh. Lu harus kayak gitu sih, emang harus tanggung jawab sih. Nggak, malunya tuh beneran malu banget gitu loh karena ya semalu itulah. Ah, gue dengerin lagunya bagus, nggak pas gue nonton live busuk gini. Asli. Lu Dan menghindari itu ya. gue menghindari itu banget. Salut gua. Marah. Pandangan lu, Mbak. Ya kita tahu lah, apalagi Blok Bar Jakarta Selatan. Ya itu ada Free Gigs, ada Nyari Gigs, ada Sozo House, ada banyak lagi kan. Sekarang hampir semua rock konser, Mbak. Ya kan? Lu kadang tuh nyelip. Iya bener lagi. Lu nyelip jadi musisi. Lu apa sih folks? Folks. Lu nyelip jadi musisi folks gitu. Lu gimana pandangan lu terhadap itu? Selagi masih ada panggungan sih ya udah lah. Anjing murah banget anjing. Lu gak mikir kayak ini gimana pandangan orang-orang ya? Gue folk sendiri nih, nanti crowd-nya gimana lu? Gue folk yang berjiwa rock kan. Cie gitu anjing. Dahsyat. Robajaki my friend. Bukan siapa Dul? Nah itu. Gue folker urakan yang berjiwa rocker aja. Dari bahasa lirik lu ya rock and roll banget kan, bahasa sehari-hari. Iya bahasa sehari-hari lah. Bahasa sehari-hari. Tapi lu nggak masalah lah ya? Nggak masalah lah, nggak masalah. Selagi gue masih bisa ngimbangin sama band-band ini sih, Iya. nggak jadi masalah. Jadi warna sih Bang memang. Gue akuin jadi warna adanya lu di panggung itu. Mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan Gue amin. nontonin orang dari luar tuh tiba-tiba datang, disangkain Ipang kali bahasa tuh gue bilang. Pas ngeliat kan, woi lau manggung sendokiran di sini, gokil sih. Itu. Next, Mbak, berarti
lu rencana di tahun depan udah banyak banget. Udah lu bakalan ada single baru, nyambung ke album bahkan abis itu EP. Album EP. Lu puyeng gak jualnya? Gue ngasih aja deh. Yang mau jual, yang mau beli siapa? Gue sekedar ngasih aja udah. Nih Bray, ini gue kasih nih ya. Gue nebar lapak udah yang mau bokul siapa? Yang mau ngeludahin siapa udah Bodo amat ya? Karena kayak tanggung jawab juga gitu loh, Dit. Yeah. Gue harus punya album, gue harus punya musisi. Iya. Gue ngerasa itu tanggung jawab banget. Gokil lu ya. Gue harus punya, ya udah gue harus punya 1 album deh minimal. Iya. Abis itu gue laku nggak laku urusan belakangan. Iya. Itu kan udah lepas urusan manajemen lu lah. Lu sendiri ya Dadoy doang, urusan Dadoy doang. Gitu. Ada nggak yang nawarin lu manggung di mana-mana? Ikut manajemen gue dong, gitu. Ada nggak? Kan biasanya manajemen itu kan bangsat tuh, maunya duit doang kan. Ada. Ngelihat lu kan, gue sih jujur, pas gue ngeliat lu, boleh juga, gitu. Boleh juga nih. Ada nggak? Ada waktu itu gue sempat ditawarin untuk kontrak sama manajemen, cuman gue merasa tergerus gitu banget lagi. Ada hal-hal yang nggak cocok lah. Ada hal-hal yang nggak, menurut gue, untuk gue yang sebagai gue barang dagangannya dia, harusnya gue punya hak yang seleluasa itu. Gitu. Yang lebih lebar deh. Yang lebih lebar, iya. Malah justru kayaknya kalau lo nggak ada gue kan lo nggak bisa jualan juga kan. Setuju. Harus digituin sih orang-orang itu. Iya, akhirnya gue mental juga. Akhirnya lu memilih untuk sendiri lah. Akhirnya gue milih untuk sedokir. Pede lah. Udah kepalang pede kayaknya. Gua sih pede sih, Bang. Lu sih. Pede-pede nggak pede sih sebenarnya, karena gue masih banyak kekurangan juga. Asli banyak kurangnya banget. Mampus. Lu kalau lokal idola lu siapa sih, Pak? Wah anjing. Karena gini nih. Ini gawat nih. Ini kita bahas aja nih. Ini kebongkar semua nih anjing entel. Gua di depan, Free Gigs. Dia emang udah masuk list buat ke Blok Bartox. Gua pas banget nih Roba nih. Sanjo gua harus dengerin kan. Gua langsung tanya gua nggak pakai banyak bacot orangnya kan. Mbak, Sanjo lu kok suaranya suara yang karakternya Ipang tapi gaya nyanyinya Anda men, gila. Gua ngobrol sama dia, cuma kepotong mulu kan. Iya benar. Kita kalau ngobrol di konser tuh maksud tuh banyak tamu. Coba Mbak lu, karena gua udah nelpon lah masalah satu. Doski Mata Jokut. Ya kan, gua teleponan. Wah ini siapa nih, gini Balinya dapat ya kan. Cuma nih Bang Anda banget ya, ini gayanya unik Mbak. Satu keunikan. Lu gimana memandang itu? Siapa dulu dah, kita jawab dulu. Siapa sebenarnya yang lu idolakan di lokal? Lokal gue suka banget Abang Anda. Anda ya? Abang Anda tuh udah best udah. Manusia itu udah terlalu anjing, terlalu gila buat gue. Asli. Dia bisa bikin mood orang naik turun tanpa effort. Iya, dinamika musiknya dia kayak anjing lah. Gue jatuh cinta pertama dari ini kan, dari birunya dia. Oh, biru. Dari biru terus gue dengerin, zaman itu masih SoundCloud kan. Iya. Emang dia mainnya SoundCloud dulu kan. Apa sih? Pernahkah kau perhatikan? Oh iya, Cukup dalam hati. Terus gue yang kayak, wah anjing apa ini? Gila, bisa sejujur itu ya. Tapi emang musisi kelasnya mereka tuh di era-era segitu. Iya benar. Nggak main-main sih berkaryanya sih. Gue setuju nah, banget. lu lahir, lu mengulang itu. The best-nya tuh. Ya kan, tinggal kita nggak tahu di antara semua yang manggung di sini, bahkan baru lu sama ada satu perempuan anak IKJ tuh si Alisar itu tuh, yang main akustikan itu kan, sendiri. Ya baru itu sih kita nggak tahu. Berarti Anda ya? Anda banget gue panutan gue tuh
Udah no skill. Lu pernah gak ngasih lagu lu, bang review dong gitu? Pernah waktu itu sama bokap, gue ketemu dia di Sike Bintaro. Oh dia masih di Cerenda? Dia masih dia lagi di kesehatan kalau nggak salah waktu itu, lagi nongkrong atau gimana gue nggak ngerti. Terus dia naik bebek kalau nggak salah, nyeker celana cutbray gitu yoi. Terus disapa sama bokap yang kayak, gue mau beli bir katanya dia gitu. Apaan men? Yoi. Anjing terus kayak siap Bang Anda. Om Da. Iya terus kayak, iya anak gue punya karya nih bla 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 segala macam. Terus gue waktu itu gue ngasih lagu apa ya? Mauja waktu itu ada di SoundCloud gue, Roba Zaki ada judulnya Mauja, itu gue kasih denger ke dia. Terus dia habis dengerin satu lagu full satu lagu anjing. Gue yang kayak ngerasa kayak ini kayaknya orang udah bosen deh. Tapi enggak masih yang dia respect sih, Mbak. Asli sadar deh. Terus dia buka earphone yang kayak ngentot man, anjing, kita harus ngobrol bareng man, gitu. Nggak ada lo ngobrol berdua sama anak gue, nggak ada, kata bokap gitu lu sama yang ada narik plastik. Yoi anjing, udah sokeran aja terus, gokil sih. Cobalah karya-karya baru lu. Mau banget sih. Tapi asli, gue sih tanpa mengurangi rasa hormat gue ke lu ya. Waktu gue dengerin Sanja tuh dari Adul bawa, woi Roba rilis baru nih, coba mana? Gue mau dengerin gitu. Dengerin. Anjing, ini Anda kalau denger gimana ini? Tarikan-tarikan ya kan? Tapi suaranya suara Ipeng, kalau orang awam pasti, nih 2 orang apa ya gabung? Gokil sih, Mbak. Ya sih. Teknik vokal, dia ngebantu banget gue sih dari SMP. Gue ngerasain gue punya cara napas dan kawan-kawan. Ya gue nggak bisa mungkirin om, asli Laung ngepet. Emang ngepet sih emang. Lo ngepet lo, asli sadar. Lu pengen Mbak kalau lu duet bareng dia? Wah anjing itu naner lah, gila. Lagu apa ya? Lagu lu yang mana? Yang kalau Bang, ayo kita main berdua. Ada satu lagu gue, dia kayak rada psychedelic. Anjing psychedelic, Mbak. Ada lagu gue judulnya Asmara Bahaya. Itu nggak pernah mau gue rilis ke. Bahaya, my friend. Bahaya banget. Kenapa? Bahaya. Apa itu? Kenapa nggak pernah mau rilis? Gue mau lagu itu live record gitu. Spesial lu nonton, lu bisa dengerin lagu itu. Iya. Lu kalau manggung lu bawain mulu ya? Enggak pernah lu bawain. Enggak pernah juga. Gue mau live record dulu itu, terus baru gue sebar. Boleh tuh, Bang. Menarik tuh asli. Karena rasanya tuh selalu beda gitu tiap gue bawain, dan tiap gue nyanyiin di kamar aja itu kayak yang selalu beda gitu moodnya. Cerita tentang apaan, Mbak? Cinta terlarang ya. Cinta terlarang bahaya, friend. Bahaya banget makanya. Itu yang lu mau bawain bareng dia. Karena dari segi musik dan aransemen itu kayak asik banget sih. Sekarang kalau gua percantik, gua balik. Kalau Bang Anda ngajak lu lagunya Bang Anda terus lu suruh milih. Lu mau milih yang mana? Mau apa ya? Anjing, wah gila. Kalau gua nih sebagai orang yang nonton lu, kalau lu sama Anda nih, gua mau lu yang Matahari sih, friend. Mata Jiwa. Matahari. Wah, itu lu ngaco lu, berdua dia. Gua mau Dongkal Dangkil sih. Gue setuju juga gua. Dongkal Dangkil sih. Dongkal Dangkil. Nah, kalau dapat ya. Yoi. Gokil, Mbak. Harapan lu dah. Harapan lu ke depannya buat si Roba Zaki sendiri. Lu berarti nggak ada band lain? Ada dong. Selain lo ya? Ada selain lo ya. Tapi lu tetap lebih fokusnya, pecah fokusnya gimana? Pecah fokusnya. Ini sebelum ke harapan nih kita. Lupa gua mau nanya itu. Mecah fokusnya kayak nggak tahu juga sih gue gimana. Tapi kayak mood gue nih akhirin
3 bulan terakhir mood gue tuh lagi ke Robazaki banget. Robazaki banget ya. Maksudnya gue mau ngegeber Robazaki ini, gue mau bikin single, gue mau bikin album, gue mau bikin EP. Jadi harus kayak ada kasih jarak dulu gitu sama Slow and Low, dan gue apalagi beda kan, garis musiknya juga beda kan. Beda banget. Dan gue udah ngabarin anak-anak juga, anak-anak Slow and Low geng. Brats God, ini dulu ya God, fokus Robazaki dulu. Sorry banget nih gue karena kayak emang gue harus ngegeber ini dulu. Nanti baru gue bisa all out ke Slow and Low. Tapi mereka fine aja. Mereka nggak fine aja sih, maksudnya kayak masih ada yang kayak, "Mbak, nih masih ada ini nih yang harus digarap nih, mau guide dong, mau minta guide," dan kawan-kawan masih tetap gue ini. Cuman kalau misalkan untuk rekaman full gitu 1 lagu atau 3 lagu gue harus di sana, kayak gue masih belum bisa sih. Lo mending fokus dulu lah ya. Fokus dulu. Single biar gue bisa all out juga ke mereka. Next single udah berapa persen, Mbak? Next single demo sih udah ada. Tinggal digarap serius aja. Tapi demo udah kelar. Demo udah kelar. Album kalau kita kasih persentase, album lu udah berapa persen? Berapa ya? 60% kali. 60. Weh, bentar lagi dong, Van. 60%. Anjing kejar tayang lu. Asli. Gila. 60%. EP Goat. EP 80 lah. Oh justru EP yang udah lu kelarin EP dulu, album. Justru album dulu. Iya, maksudnya EP kan lebih sedikit kan? Enggak, cuman karena emang lagunya juga lebih sedikit. Iya. Dan materinya juga ya kayak lalala lah pokoknya. Iya. Warnanya bakal kayak bakalan kayak lalala. Kalau yang album nunggu kabar. Dan susah banget nyari feel-nya. nyari nuansa tongkrongan tapi nggak lo buat kayak anjing. Jadi gue kayak kudu nongkrong lagi di pos ronda. Kalau nggak di anak sosok. Yoi, nongkrong sana lagi terus yang kayaknya ngeliat temen gitu. Lu muntah, mokel. Lalu jadi lagu nih. Gokil. Gitu. Harapan lu, Mbak? Harapan lu ke depannya gimana? Harapan gue buat Robazaki dulu deh. Buat Robazaki gue nggak naruh harapan banyak sih. Ya udah aja yang kayak tadi gue bilang, gue ya udah nih tahun depan gue bakal ngasih sesuatu yang banyak. Mau lo bokol apa enggak urusan belakangan. Toh barang gue juga nggak bakal habis juga. Benar. Kita nggak tahu emang yang namanya karya bisa aja 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu. Tapi gue harap sih setelah rilis, amin, laku. Mudah-mudahan. Kan kalau lau kaya, Gout bisa jipem tiup kan. Bisa jipem. Anjing. Nah, gue mau minta kesan-kesan lu waktu pertama kali lu ketemu Blok Bar dulu. Ada tempat di gang kayak gini. Anjing, ngepet banget lah, gila. Ngepet banget lah anjing. Gila, gue ketemu wah, ini gang hancur sih. Ini gang hancur banget, asli sadade hancur banget. Kalau siang jadi gang beneran. Kalau siang jadi gang bener, kalau malam udah lo mau sehancur apa? Anjing udah hancur banget. Lu pernah nemuin crowd yang wah nih gokil nih, gua banget pas lu manggung SR Robazaki gitu? Di mana? Cisauk waktu itu. Oh, yang Sukabumi ya? Cisauk kan? Cisauk tuh apa sih? Lu nggak pernah ngiklan di sana bahkan? Nggak pernah. Tiba-tiba lu itu. Terus pas gue main, Cisauk sama Budi Luhur kemarin. Oh, BL. Cisauk tuh gue nyanyi nunggu kabar, ada yang nyanyi. Anjrit. Iya, terus gue yang kayak, wah anjing. Itu lu mau dibayar kan mau enggak udah fuck up lah. Iya, udah fuck up aja. Wah, udah. Terus kayak di Budi Luhur kemarin gue baru intro verifikasi udah yang kayak catcalling. Gila. Anjing, gila, bahagia sekali diriku. Gila. Makasih lo kawan-kawan. Nah, lu sebenarnya, Mbak, lu tuh gua undang di Blok Bar Talks. Gua tuh mau menjadikan lu sebagai gerbang untuk acara Volksnya Blok Bar. Anjing, ngeri banget. Kita tunggu deh ya kan. Gue udah ngelis beberapa nama lah. Nama ya nama pertamanya lu lah. Yang mau kita ajak main di sini. Karena kan kita
brandnya kan udah rock banget nih tempat Iya, bener, nih, bener, udah bener. underground yang metal keras-keras gitu. Gue juga mau kasih warna buat Block Bar. Ya, sekali-sekali kita santai sambil senyum-senyum, Ren. Ya kan? Iya, Ngerokok ini. Pis aja. Ya, iya, kalau nggak peace, ya. Pis aja. Kalau gini ngerokok sambil nyetir, Ren. Ya ampun, jangan. Ya mudah-mudahan lah, Pak ya. Setelah ini itu tadi gua berharap Roba di sini bisa nentuin kapan tanggalnya. Tanggal segini gua mau launching. Kapan, Pak? Kira-kira, Pak? Jangan jawab ditunggu aja ya, jangan jawab gitu. Kalau untuk album jujur gue nggak ngerti kapan Iya. dan single gue nggak ngerti kapan. Cuman kalau untuk EP kayaknya gue bakal mau rilis 24 Maret gitu. 24 Maret. 24 Tunggu, Maret. friend. Fisiknya ada, Bro? Ini lagi Digital dulu. kita obrolin sih. Gue yang nulis. Gratis tenangnya. Pasti kudu lau. Iya, fisik kayaknya mudah-mudahan banget. Tapi kayak digital dulu. Digital ya. Ya mudah-mudahan semua karya lu bisa diterima sih pasti lah, Mbak. Mudah-mudahan bisa targeted ketika lu menjual itu. Ya, amin. Terakhir nih, Mbak. Gua mau minta lu kesan dan pesan lu terhadap Block Bar. Entot lah. Udah jadi tai aja lah udah. Yoi. Anjing. Udah seenak itu, tai aja bisa dikonsumsi aja. Gila, apalagi lu dijadiin bagus ya. Iya, apalagi dijadiin apa? Anjing gua nggak tahu juga anjing. Mbak, setelah lu ada rekomendasi nggak ke Block Bar Talk siapa yang harus diundang? Clevermus. Clevermus udah, Mas. Udah pertama. Oh, yang kemarin nih Pak sih. Siapa ya? Siapa kira-kira yang lu pas nonton dia nih oke juga nih, sip juga nih. Wah anjing berat nih. Siapa ya? Ted Roster udah juga ya. Ted Roster udah. Anjing. Dakara udah ngepet. Dakara udah. Anjing tai banget. Kan itu Tai gua udah banget. kurasi dulu. Iya anjing. Pegangan gua tuh udah disikat duluan ngepet anjing. Terus gua yang kayak bingung gitu. Ada band Rempoa juga. Kita sesama RRC. Yoi. RRC apa tuh? Rempoa Rock City. Sedap. Rempoa Rock City. Sedap. Kita punya rumah tua juga. Rumah tua. Kita punya Robazaki, kita punya rumah tua, kita punya ada Kiduk juga. Iya. Rumah tua sih. Rumah tua. Rumah Gua tua, udah pernah nonton dia yang main sini. Pakai kacamata vokalisnya. Yoi. Asik tuh. Yoi. Asik. Rumah tua tunggu ya. Abis ini lu. Gua panggil lu. Tungguin lah. Rumah tua. Oke, Mbak. Itu tadi obrolan di Block Bar Talks, friend. Gua mau lu semua sabar nungguin Roba rilis karena ya gua tau lah karya lu pasti ditunggu-tunggu, Mbak. Amin. Seperti nunggu kabar, friend. Dia pasti bawa kabar baik, friend, buat lu semua. Gua pasti nunggu. Oke, gua Adit dari Block Bar Talks dan Robazaki dari Robazaki. Yoi. Sampai berjumpa di lain waktu.